Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sania dengan NIM 2014-46254 dari kelas A720, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta, akan mempresentasikan laporan kami mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman. Baik, di sini saya Aulia Sania dengan NIM 2014-46254 dari kelas A720 akan mempresentasikan pengenalan lapangan persekolahan 1 di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman yang telah kami laksanakan pada tanggal 17 Mei sampai 21 Mei 2022. Baik, untuk yang pertama, terdapat informasi umum sekolah. Jadi sekolah kami yang bernama Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman dan beralamat di Jalan Sunan Kudus RT 3, Ngrukeman Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55183 dan terakreditasi A. Oke, untuk visi Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Untuk indikator dari visi SD Ngrukeman ada 4 poin, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua unggul dan berprestasi dalam berbagai wawasan dan keahlian, yang ketiga berperilaku santun dan berbudi pekerti luhur, yang keempat pembelajaran berbasis pada upaya pelestarian lingkungan hidup. Kemudian untuk misi sendiri di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman terdapat 4 poin, yaitu yang pertama mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian misi yang kedua yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam berbagai wawasan dan keahlian. Selanjutnya, poin yang ketiga mewujudkan peserta didik yang santun dalam bertutur kata, perilaku, dan berkepribadian. Kemudian yang keempat ada pewujudan sekolah berwawasan lingkungan dengan. Kemudian untuk tujuan di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman terdapat 8 poin. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang terpusat pada siswa serta mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang maksimal. Di situ sudah terdapat 8 poin. Dan yang kedelapan, memiliki jiwa dan semangat yang peduli dan cinta terhadap lingkungan hidup. Oke, selanjutnya untuk struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah yaitu oleh Kepala Sekolah sendiri, Ibu Kasminingsih Magister Pendidikan, kemudian ada Dewan Sekolah atau Dewan Komite dengan Bapak Waluyo, di bawahnya ada Bendahara Sekolah oleh Ibu Ratna Yuli Wijayanti, Sarjana Pendidikan, Operator Sekolah oleh Pak Ahmad Latiful Fauzan, Staf Tata Usaha dengan Ibu Ernil Lestari, dan di bawahnya terdapat penyuruh yaitu oleh Ibu Nani Mulyani dan Ibu Pramuji, kemudian ada penjaga sekolah Bapak Paryono. Baik, untuk sumber daya manusia, alhamdulillah sumber daya manusia di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman sudah sangat memadai dengan jumlah tenaga pendidik ada 18 orang dan tenaga kependidikan berjumlah 5 orang, jadi total untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdapat 23 orang. Nah, adapun jumlah peserta didik yakni sebagai berikut, bisa dilihat di dalam tabel dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah terdapat 2 dan 3 rombel dengan jumlah setiap kelasnya ada 40, 50, 55 sampai yang tertinggi 74. Sehingga jumlah peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 terdapat 332 peserta didik dengan pembagian putri 184 dan putra sebanyak 148 siswa. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, bisa kita lihat di dalam gambar ini, alhamdulillah gedung yang dipunyai oleh Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman sangat baik dan sangat besar. Dan di dalam gedung tersebut terdapat sarana prasarana yang mumpuni. Bisa kita lihat di gambar kedua, ruangannya sangat luas dan sangat memadai sehingga siswa dapat nyaman melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, terdapat gambar kantin yang terjamin akan kesehatan dari makanan-makanan siswa-siswa yang ada di kantin. Kemudian gambar keempat terdapat perpustakaan Kuncup Melati. Nah, di mana perpustakaan itu cukup besar dan cukup memadai dengan fasilitas-fasilitas yang sangat baik. Kemudian di gambar kelima ada musola. Alhamdulillah musola di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman termasuk besar dan sangat memadai dengan jumlah siswa yang ada 300-an tadi. Kemudian selanjutnya ada gambar UKS. Alhamdulillah UKS di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman sangat bagus, sangat baik, dan sangat bersih, tertata rapi. Kemudian ada kamar mandi, di mana kamar mandinya banyak tersebar di setiap sudut sekolah. Tapi kami hanya memfotokan 2 kamar mandi tersebut. Kemudian untuk halaman sekolah, alhamdulillah sangat luas, terdapat 2 halaman sekolah di depan dan di belakang, sehingga bisa digunakan kegiatan siswa untuk bermain-main atau berolahraga. Selanjutnya untuk kultur sekolah sendiri.
Kultur sekolah ialah merupakan kondisi sekolah, tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit atau semangat dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Nah, tradisi itu mewarnai kualitas dan kehidupan suatu sekolah. Semua warga sekolah memiliki kontribusi dalam membangun dan muri-muri atau menghidupkan kultur sekolah. Kultur sekolah harus dibangun atas landasan ilmu dan pemahaman yang memadai. Mengapa sekolah ini harus menetapkan kedisiplinan dalam berbagai hal? Misalnya, waktu dipahami oleh semua warga sekolah. Oleh karena itu, tahapan sosialisasi menjadi langkah awal penanaman kultur, khususnya kepada warga baru, guru, atau siswa baru. Melalui tahapan sosialisasi, warga sekolah mengawali proses internalisasi nilai-nilai dan lingkungan yang dianut sekolah. Untuk kultur sekolah di Sekolah Dasar Negeri Ngerkuman yaitu ada penanaman budaya senyum, salam sapa atau biasa kita singkat dengan 3S. Kemudian yang kedua menetapkan 10 budaya malu, misalnya nih malu terlambat datang sekolah, malu tidak mengerjakan PR, malu tidak mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan sosial yang baik antar warga sekolah sehingga menimbulkan keakraban antar warga sekolah. Yang keempat, selama sekolah luring, semua warga sekolah tetap memakai masker selama pembelajaran berlangsung. Jadi, penerapan 5M tetap masih terjaga meskipun sekolah luring. Kemudian, pembiasaan lingkungan sekolah setelah makan dan buang air untuk menjaga kebersihan tangan mereka. Yang keenam, cek suhu badan setiap pagi. Yang ketujuh, kegiatan senam bersama seluruh warga sekolah dilanjutkan gotong royong membersihkan sekolah. Nah, di gambar selanjutnya kita dapat melihat bagaimana kultur sekolah itu benar-benar dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Rukeman. Itu pada gambar yang pertama bisa kita lihat, di situ setiap pagi anak-anak akan dicek suhunya oleh penjaga sekolah. Kemudian di gambar kedua terdapat siswa yang sedang mencuci tangannya. Jadi karena untuk menjaga kebersihan, jadi setiap anak ketika mau makan, setelah makan, keluar dari kamar mandi, atau melaksanakan aktivitas yang mungkin bersentuhan langsung dengan debu, anak-anak wajib dibiasakan untuk cuci tangan. Kemudian di gambar yang ketiga ada senam pagi. Nah, itu dilaksanakan pada hari Jumat, setiap Jumat pagi. Ketika bel berdering, anak-anak langsung menyesuaikan diri berada di halaman belakang sekolah dan melaksanakan senam pagi diikuti oleh guru-guru dan karyawan Sekolah Dasar Negeri Ngurukeman. Dan kemudian di gambar keempat terdapat gambar di mana kami mahasiswa PLP dan beberapa siswa dari Sekolah Dasar Negeri Ngurukeman sedang melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh Sekolah Dasar Negeri Ngurukeman, yaitu pada hari Jumat diadakan Ngurukeman Berapi, yaitu Ngurukeman Bersih dan Rapi, yaitu jadi setiap peserta didik dan seluruh warga sekolah melaksanakan gotong royong dan bersih-bersih di lingkungan halaman sekolah. Selanjutnya untuk peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, kewajiban dari setiap peserta didik yaitu yang pertama setiap peserta didik wajib menunjukkan sikap dan perilaku ucapan dan tindakan yang setia dan taat kepada hukum Pancasila dan Undang-Undang tahun 45. Kemudian yang kedua, setiap peserta didik wajib taat dan tunduk kepada peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, setiap peserta didik wajib menunjukkan sikap hormat kepada siapapun serta menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, peserta didik wajib hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu ketika pembelajaran dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian selanjutnya, setiap peserta didik wajib mengawali kegiatan belajar dengan berdoa bersama di kelas. Nah, untuk larangan sendiri, peserta didik dilarang meninggalkan sekolah saat pelajaran tanpa izin guru. Yang kedua, peserta didik dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketiga, peserta didik dilarang membawa senjata tajam. Yang keempat, peserta didik laki-laki dilarang memakai anting-anting atau gelang dan berambut panjang. Kemudian kegiatan seremonial dan formal di sekolah bisa kita lihat bahwa alhamdulillah kegiatan seremonial formal yang diadakan di Sekolah Dasar Negeri Ngurukeman terdapat upacara wajib di hari Senin pagi. Kemudian yang kedua merayakan hari-hari besar seperti 17 Agustus, Hari Jadi Yogyakarta, merayakan Maulid Nabi, dan perayaan hari-hari besar lainnya dengan diadakan lomba-lomba yang sangat asik tentunya. Kemudian yang ketiga, rapat dengan guru maupun rapat dengan komite dan lainnya. Yang keempat, terakhir, setiap hari Jumat seluruh warga sekolah akan melakukan kegiatan senam dilanjutkan kegiatan pembersihan lingkungan sekolah seperti pada gambar tadi. Kemudian untuk kegiatan rutin kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri Ngurukeman untuk yang wajib yakni pramuka, dan ekstrakurikuler yang pilihannya terdapat renang, tari, catur, silat, dan tenis meja. Sehingga peserta didik dapat menyalurkan bakat dan minatnya sesuai dengan apa yang ada di potensi dirinya melalui ekstrakurikuler yang ada di Sekolah Dasar Negeri Ngurukeman.
Terus selanjutnya yakni praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama ada etika atau sopan santun pergaulan. Contohnya adalah peserta didik itu hendaknya yang pertama mengucapkan salam antar peserta didik, kepala sekolah, guru, karyawan saat bertemu maupun akan berpisah. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai sesama peserta didik di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan maupun perbedaan agama, latar belakang, sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, berani menyatakan atau menyampaikan sesuatu yang benar atau salah secara sopan. Kemudian, praktik kebiasaan yang positif yaitu kegiatan keagamaan, di mana setiap peserta didik itu hendaknya berdoa sebelum pelajaran dimulai pada jam pertama dan jam terakhir saat hendak pulang. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekolah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mendoakan dan menjenguk teman, guru, kepala sekolah, atau karyawan sekolah yang sedang sakit. Yang keempat, menegur, mencegah teman yang melanggar norma atau aturan yang ada. Kemudian kebiasaan positif yang di sekolah yang ketiga ialah kebersihan dan kedisiplinan. Yaitu setiap kelas wajib membentuk tim piket secara bergiliran, kemudian membiasakan ikut menjaga kebersihan toilet dan halaman sekolah. Yang ketiga, membiasakan budaya antri pada kegiatan yang berlangsung bersama-sama, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan, serta ikut menjaga ketenangan sekolah, ikut menjaga ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, maupun di lingkungan sekolah. Kemudian ada kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Nah, kegiatan observasi ini kita ada 5 poin. Yang pertama, kegiatan observasi yang dilakukan menggunakan sistem rolling yang bertujuan agar setiap mahasiswa dapat melakukan observasi di kelas rendah dan kelas tinggi, serta dapat mengobservasi ke setiap mata pelajaran. Sehingga itu merupakan suatu peluang kita sebagai mahasiswa untuk merasakan, oh ternyata kayak gini rasanya di kelas bawah, oh ternyata kayak gini rasanya di kelas atas. Kemudian yang kedua, pada awal melakukan observasi pembelajaran di kelas, mahasiswa diwajibkan untuk memperkenalkan diri kepada siswa dan menjelaskan maksud atau tujuan keberadaannya di kelas tersebut. Nah, langkah ini bertujuan agar siswa dapat mengenal dan dapat menempatkan diri dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan observasi, mahasiswa memperhatikan cara guru dalam penyampaian materi, secara etika, penampilan, tutur bahasa, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang digunakan setiap guru dengan mencatatnya pada lembar observasi kami. Kemudian yang keempat, mahasiswa membantu guru agar suasana kelas tetap efektif dan kondusif. Jadi ketika kondisi kelas sudah tidak kondusif lagi nih, mahasiswa yang melakukan observasi di kelas tersebut membantu untuk membuat kondisi kelas menjadi kondusif kembali dengan memberitahu siswa tersebut yang tidak kondusif tadi dan berkeliling serta mencari tahu sumber ketidakkondusifan yang terjadi atas izin dari guru yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, mahasiswa berprinsip untuk membantu guru apabila diperlukan di luar kegiatan observasi. Misalnya adalah ketika menggantikan guru mengajar ketika guru sedang ada keperluan lain, maka pada saat itu mahasiswa yang melakukan PLP di SD Negeri Ngrokeman dapat membantu mengajar di dalam kelas, sehingga itu menjadi bonus sendiri sebagai kita mahasiswa untuk bisa praktek langsung berhadapan dengan siswa yang mengikuti materi yang ada. Demikian presentasi saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.